Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang macam-macam perubahan. Adapun macam-macam perubahan itu ada dua. Yang pertama perubahan dengan harkat, yang kedua perubahan dengan huruf. Sekarang kita akan membahas tentang perubahan dengan harkat dan perubahan dengan huruf itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Perubahan dengan harkat itu ada 4 kalimat. Yang pertama pada isim mufrad, yang kedua pada jamak taksir, yang ketiga pada jamak muannas salim, yang keempat pada fi'il mudhari. Isim mufrad ketika rofa ditandai dengan dhammah, contohnya seperti lafaz jaa jaidun. Ketika nasab ditandai dengan fathah, contohnya seperti lafaz ra'aitu jaidan. Ketika khafat ditandai dengan kasrah, contohnya seperti lafaz marartu bi jaidin. Jadi lafaz jaidun, jaidan dan jaidin itu semua perubahannya ditandai dengan harkat. Kalimat yang kedua yaitu pada jamak taksir. Jamak taksir ketika rofa ditandai dengan dhammah, contohnya seperti lafaz ja'ar rijalu. Ketika nasab ditandai dengan fathah, contohnya seperti lafaz ru'aitur rijala. Ketika khafat ditandai dengan kasrah, contohnya seperti lafaz marartu bir rijali. Jadi lafaz ar-rijalu, ar-rijali, ar-rijali itu ar-rijala, ar-rijali itu semua perubahannya ditandai dengan harkat. Kalimat yang ketiga itu pada jamak muannas salim. Jamak muannas salim ketika rofa ditandai dengan dhammah, contohnya seperti lafaz ja'at muslimatun. Ketika nasab ditandai dengan kasrah, contohnya seperti lafaz ru'aitu muslimatin. Ketika khafat ditandai dengan kasrah juga, contohnya seperti lafaz marartu bi muslimatin. Jadi lafaz muslimatun, muslimatin dan muslimatin itu semua perubahannya ditandai dengan harkat. Kalimat yang keempat yaitu pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini terbagi menjadi dua. Yang pertama fi'il mudhari sahih akhir, maksudnya huruf akhirnya bukan berupa huruf elat. Yang kedua fi'il mudhari mutal akhir, maksudnya huruf akhirnya berupa huruf elat. Fi'il mudhari sahih akhir itu ketika rofa ditandai dengan dhammah, contohnya seperti lafaz yadribu. Ketika nasab ditandai dengan fathah, contohnya seperti lafaz ayyadriba. Ketika jazam ditandai dengan sukun, contohnya seperti lafaz lam yadrib. Jadi lafaz yadribu, yadriba dan lam yadrib itu semua perubahannya ditandai dengan harkat. Fi'il mudhari mutal akhir ketika rofa ditandai dengan dhammah yang dikira-kira, contohnya seperti lafaz yarmi. Ketika nasab ditandai dengan fathah, contohnya seperti lafaz ayyarmiya. Ketika jazam ditandai dengan membuang huruf akhir, contohnya seperti lafaz lam yarmi. Jadi lafaz yarmi, ayyarmiya, lam yarmi itu semua perubahannya ditandai dengan harkat juga. Kesimpulannya, perubahan itu ada dua macam, perubahan dengan harkat dan perubahan dengan huruf. Perubahan dengan harkat itu pada 4 kalimat. Yang pertama isim mufrad, kedua jamak taksir, ketiga jamak muannas salim, dan yang keempat fi'il mudhari. Dan adapun 4 kalimat ini itu ketika rofa ditandai dengan dhammah, ketika nasab ditandai dengan fathah, ketika khafat ditandai dengan kasrah, ketika jazam ditandai dengan sukun, kecuali pada 3 kalimat, yaitu yang pertama pada jamak muannas salim ketika nasab ditandai dengan kasrah, dan yang kedua pada isim ghair munsharif ketika khafat ditandai dengan fathah, dan yang ketiga pada fi'il mudhari mutal akhir ketika jazam ditandai dengan membuang huruf akhir. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.